Baik, berikutnya kita akan undang Ibu Hewin, mengelola interaksi pembelajaran online di tengah pandemi ini. Kira-kira pandangan dari fakultas, dari latar belakangnya Bu Hewin, baik sebagai ilmuwan di biologi, pernah menjadi wakil dekan akademik, pernah menjadi dekan di Fakultas MIPA juga, dan pernah juga menjadi wakil rektor bidang akademik. Silakan Bu Hewin. Terima kasih Pak Oki. Enak ya jadi saya, karena sebagian besar kalau jadi pembicara terakhir itu sebagian besar sudah dibahas di awal. Jadi mungkin 5 menit juga selesai ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sekarang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola interaksi pembelajaran online di tengah pandemi COVID ini. Sebetulnya mau di tengah pandemi COVID ataupun tidak, kalau buat UT sudah biasa. Jadi memang sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, itu salah satu cara pembelajarannya adalah secara online. Tetapi mungkin untuk universitas atau perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang biasanya tidak menggunakan online, ada sebetulnya yang sudah menggunakan online, tapi hanya beberapa program studinya saja. Nah, itu memang harus ada kayak semacam penyesuaian ya, mungkin, dan karena harus selama COVID ini tidak bisa ditunda pembelajaran, jadi tetap harus berjalan. Nah, untuk itu, next. Ya. Kalau kita melihat mengajar melalui online, itu bukan hanya sekedar mengunggah materi ke dalam satu aplikasi ataupun media ataupun secara online, kemudian yang biasanya kita berikan di depan kelas, kemudian dosen mengajarkan. Bukan hanya seperti itu, mengunggah kemudian mengajarkan. Karena kalau itu yang terjadi, itu seperti tadi sudah disampaikan Bu Pauline, juga Bu Dewi, itu hanya semacam media yang ada di satu laman tertentu atau provider tertentu, semacam OER. Nah, lalu apa yang membedakan dengan pembelajaran online? Di dalam pembelajaran online, cirinya adalah ada satu prinsip nih, adanya aktivitas pembelajaran yang berupa interaksi. Interaksi antara siapa? Interaksi antara mahasiswa dengan materi, mahasiswa dengan dosennya atau dengan gurunya, siswa dengan gurunya, mahasiswa dengan mahasiswa antar mereka sendiri, atau mahasiswa dengan sebuah sistem. Nah, next. Nah, bagaimana pembelajaran online ini bisa berjalan? Itu ada beberapa komponen yang harus dimiliki ya kalau kita mau merancang sebuah pembelajaran online, yaitu dari infrastrukturnya dan materinya. Infrastruktur misalnya aplikasi LMS, konektivitas, akses ke internetnya bagaimana, kemudian juga materi. Dan materi itu bukan hanya sekedar tadi disampaikan juga oleh kedua pembicara terdahulu bahwa ada beberapa materi yang bisa kita ambil atau kita mengembangkan sendiri kemudian kita gunakan. Bukan hanya sekedar itu kalau di dalam pembelajaran online, karena harus ada rancangan pembelajaran, kemudian kita merancang dulu aktivitas pembelajar itu yang seperti apa yang kita mau supaya capaian pembelajaran itu bisa yang kita inginkan mahasiswa itu bisa capai, itu bisa terjadi. Kemudian ada materi pembelajarannya sendiri, kemudian aktivitasnya nanti akan seperti apa, dan ada evaluasi. Nah, next. Dari sisi infrastruktur itu ada aplikasi LMS e-learning yang sekarang saya kira sudah banyak juga ya. Puluhan mungkin ratusan yang dapat kita gunakan, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, untuk yang gratis saya ambil beberapa contoh di sini, ada Savima EdLink, kemudian Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan Moodle. Kebetulan contoh di UT itu kami menggunakan Moodle, dan tentunya Moodle yang sudah sangat dimodifikasi tergantung dari keinginan, karena kita juga ada beberapa program studi yang berbagai program studi ada requirement sendiri untuk itu. Misalnya saya ingin ada praktikum, saya ingin ada praktek, atau soal yang kami inginkan adalah essay atau multiple choice dan sebagainya. Jadi memang ada model yang sudah
dimodifikasi. Next. Selain itu, salah satu syarat juga adalah karena ini online, jadi siswa atau pembelajar itu harus punya akses terhadap internet. Nah, kalau melihat akses internet, penetrasi internet di Indonesia secara global, itu sudah cukup signifikan perkembangannya. Kita lihat ini data yang saya ambil dari We Are Social. Pada tahun 2020 sudah 64% penetrasi internet, atau sebanyak lebih dari 175 juta penduduk itu sudah bisa akses ke internet. Dan perkembangan ini memang sangat signifikan dibandingkan misalnya 5 tahun lalu. 5 tahun lalu masih separuhnya, ya masih 88 juta yang bisa akses ke internet dan baru 34% penetrasi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pembelajaran online. Alhamdulillah, karena mungkin sudah sampai ke pelosok-pelosok atau kecamatan-kecamatan. Memang kita bisa melihat bahwa tidak semua wilayah itu bisa mengakses dengan baik. Misalnya ada kendala karena adanya karena kendala geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pulau yang tersebar, beratus ribu pulau yang tersebar, kemudian juga negara yang banyak memiliki perbukitan atau gunung-gunung, dan itu merupakan kendala untuk dapat mengakses internet dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita pemerintah juga segera memperbaiki terus-menerus ini sehingga seluruh masyarakat kita dapat akses internet dengan baik. Next. Nah, selain infrastruktur, tadi materi pembelajaran, apa saja materi pembelajaran, dan materi pembelajaran itu harus bagaimana. Jadi, di dalam materi pembelajaran itu ada yang namanya juga senario pembelajaran yang terstruktur dari awal sampai akhir itu harus sudah kita tahu. Mau seperti apa pembelajaran kita, sehingga apa yang kita inginkan mahasiswa bisa capai itu dapat terwujud, ya. Dan itu harus ada rencana yang terstruktur, yang baik, bagaimana mengembangkan rencana mata kuliah itu. Setelah itu nanti dibuat juga bagaimana materi-materi itu bisa diunggah. Tadi sesuai juga dengan infrastruktur yang ada, apakah sudah bisa mengunggah materi-materi tersebut di wilayah-wilayah di mana ada sekolah atau universitas untuk dapat melakukan penjelajahan online ini. Kemudian juga bagaimana cara memfasilitasi dari diskusi yang akan dilakukan, karena di dalam supaya ada interaksi ya di dalam pembelajaran online ini. Next. Nah, saya karena ini saya sehari-hari menggeluti yang ada di UT, saya hanya akan memberikan contoh saja di UT. Tetapi Bapak Ibu tidak harus ikut seperti ini ya. Ini pembelajaran online di UT itu sebetulnya sudah lama berupa tutorial online. Dan tutorial online itu kami berikan sebagai bantuan belajar hanya 8 kali per semester. Untuk mungkin yang di universitas konvensional ada 16 kali, itu tergantung akan memberikan berapa kali online di dalam satu semester. Sekolah-sekolah juga seperti itu, akan memberikan beberapa kali online di dalam satu semester itu. Nah, kalau di UT ini saya kasih contoh ada 8 kali pertemuan, dan di situ sudah harus ada skenario yang jelas. Di dalam misalnya pertemuan pertama itu materi apa yang akan kita berikan, kemudian apa saja. Di sini UT harus sampai detail ya. Jadi misalnya ini contoh di dalam pertemuan pertama itu ada ucapan selamat datang, seperti layaknya kalau kita mengajar secara tatap muka. Hanya ini secara online gitu ya, kalau kebetulan di UT 8 kali ya itu. Jadi kemudian harus ada perkenalan tutor. Kan kalau katanya kalau nggak kenal nggak sayang, kita kan pengen disayang juga ya. Perkenalan tutor itu perkenalan dari dosen juga. Karena ingin disayang oleh mahasiswa atau oleh pembelajar, maka kita harus kenal juga, tahu gitu ya. Kemudian rencana pembelajaran itu apa aja harus dituangkan di awal. Jadi berapa kali pembelajaran, misalnya ini 8 atau yang nanti 16 itu harus dituangkan. Setiap pertemuan itu akan membahas apa saja, tugasnya apa saja, sudah harus jelas.
Kalau di UT di sini dalam pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh itu ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Sementara setiap minggunya itu kita memberikan trigger ya, materi trigger inisiasi gitu, dan ada diskusi di situ, diskusi yang bisa dilihat oleh tutor dan juga bisa dilihat oleh grup dari teman-temannya itu dalam kelas. Next. Bagaimana sih bisa mendapatkan tadi senario seperti itu? Jalannya memang cukup panjang karena, dan ini peran dari dosen, guru itu sangat amat berperan di sini ya. Jadi misalnya kita melihat konsep-konsep penting apa saja yang dapat diberikan atau yang akan kita berikan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran di akhir ya, di akhir. Jadi kita pertemuan pertama, kalau ini saya berikan hanya satu pertemuan pertama, karena saya mengajar ekologi kebetulan ya, jadi saya ingin siswa saya itu tujuan dalam pembelajaran ekologi pada pertemuan pertama itu mengerti tentang misalnya pengertian dan sejarah ruang lingkup ekologi. Nah, di sini harus udah jelas, jadi pokok bahasan sampai ke aktivitas belajarnya sudah harus dirancang. Ya, jadi memberikan menyapa, kemudian memberikan materi apa trigger yang bisa diberikan, kemudian juga di sini membahas ya dalam proses itu apa bahasannya, itu harus sudah detail karena ini nanti yang dijadikan acuan ketika proses pembelajaran terjadi agar mahasiswa atau siswa kita itu nggak kemana-mana. Ya, mahasiswa sekarang udah bisa download, udah bisa browsing kemana-mana. Kadang senang, excited dengan satu masalah, dia di situ, terfokus di situ, lupa dengan yang seharusnya kita ajarkan. Ya. Dan gitu ya, ada juga misalnya, next. Nah, ini adalah supaya menarik ya, supaya materi belajar itu tidak hanya teks, kita boleh memasukkan atau mencari media, tadi sudah banyak sekali media disampaikan, ada ribuan bahkan ratusan ya jenis-jenis media, tetapi kan tadi Bu Dewi juga bilang, kita harus bisa memilih. Yang memilih siapa? Ya guru atau dosennya itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan satu, tujuan pembelajaran itu apa? Kedua, media yang bisa diakses apa? Jangan terlalu berat, misalnya kita mau ambil video, saya mau download ini, saya mau berikan video yang kemudian panjangnya bisa sampai 20-30 menit. Jangankan diunduh, unggah. Muter-muter, mahasiswa aja mungkin atau siswa mau memutar itu kesulitan. Nah, ini diperlukan seorang dosen ataupun guru itu harus pandai memilih ini juga. Ya, punya kapasitas untuk memilih itu atau tadi mengembangkan sendiri. Di sini saya mencari juga media-media yang pendek-pendek ya, nggak terlalu panjang supaya mahasiswa bisa akses dan juga mengembangkan sendiri. Mengembangkan dengan materi yang sebetulnya minimalis. Minimalis. Jadi mahasiswa bisa cari-cari sendiri ya, asal tidak keluar dari prinsip yang tadi ingin mengembangkan apa gitu ya, ingin supaya apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Next. Nah, peran dosen di mana atau guru ya bisa atau fasilitator atau apapun itu sangat berperan tadi terhadap di awal sudah saya sampaikan merancang program, membuat jadwal berapa kali pertemuan, kemudian juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan materi. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan itu tidak hanya dari sisi isi, kualitas, tetapi juga apakah itu bisa diakses oleh mahasiswa. Ya. Itu dari penyediaan materi. Kemudian dalam prosesnya itu seorang dosen itu mampu atau membimbing mahasiswanya sepanjang pembelajaran. Jadi supaya tujuannya tercapai. Jadi tidak misalnya hanya mengunggah, memberikan tugas, kemudian supaya diskusi sendiri, pas, ya. Baru masuk lagi 2 hari, 3 hari kemudian, ya. Jadi mahasiswanya sudah kemana-mana. Nah, kemudian yang ini juga cepat merespon, ya saya kira itu. Memberikan feedback, merespon itu memberikan feedback dalam diskusi, tugas, latihan, dan sebagainya. Karena mahasiswa sekarang atau murid-murid sekarang juga sangat kritis ya.
Di dalam contoh tutorial saya misalnya, mereka ingin tahu, Ibu kenapa saya kok nilainya sekian, tolong dong dijawab mana yang ini. Kita harus betul-betul transparan, betul-betul tidak ada dipengaruhi oleh apa-apa, betul-betul nilai itu sehingga jelas gitu ya, kenapa kok nilainya segini, apa kekurangannya, itu harus jelas, transparan ya. Dan memilih tadi menggunakan media yang relevan. Next. Nah, ini salah satu tugas dosen juga. Kenali mahasiswa kita. Selain kenalan nama, ini lebih dari itu ya. Jadi kenali itu maksud saya umurnya berapa. Tadi sudah diulas ya oleh Bu Dewi. Karena apa? Mungkin kalau untuk tatap muka atau sekolah-sekolah sudah jelas umurnya ya di sini. Tetapi kalau untuk misalnya mahasiswa UT yang open, yang terbuka apapun dari sisi umur berapapun boleh, itu kita harus tahu juga. Sehingga nanti media-media kita bisa sesuaikan. Latar belakang tidak hanya umur, tapi misalnya juga latar belakang karena banyak yang sudah bekerja, pekerjaannya apa. Kemudian di sini materi yang perangkat yang digunakan apa. Ini hasil penelitian saya tahun 2018, mungkin mudah-mudahan sekarang masih relevan. Sebagian besar menggunakan laptop, karena mungkin sudah bekerja, ya mereka ada laptop. Ada juga yang menggunakan smartphone dan laptop, kemudian ada PC dan laptop, ada PC aja, ada smartphone saja, gitu ya. Itu saya kira. Dan saya juga senang nih, ada 10 orang untuk umur ya. 10 orang mahasiswa itu lebih dari 44 tahun. Wah, itu kan satu semangat ya, menyemangati yang muda-muda. Tadi sebagian besar memang 200 sekian, hampir 300 orang itu berusia muda. Tetapi ini ada yang lebih dari 44 tahun. Lanjut. Nah, di dalam LMS, kita harus mengenal juga perangkat yang kita gunakan apa. Tidak harus mengenal semua teknologi kok, tapi khusus yang kita gunakan, kita tadi menggunakan apa gitu ya. Ini contoh yang di dalam Moodle, karena UT menggunakan Moodle, itu ada fasilitas dilengkapi dengan namanya Learning Analytics. Apa sih Learning Analytics gitu ya? Itu data yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Kita dapat melihat itu, menganalisis, tujuannya apa? Untuk perbaikan proses pembelajaran. Itu ada di sini, ada log, kita bisa lihat gitu ya. Pada saat itu proses berlangsung ataupun nanti setelah proses berlangsung. Jadi itu kita bisa untuk perbaikan ke depan ataupun perbaikan saat ini. Next. Nah, ini adalah contoh learning analytics yang sedang berjalan ya. Ketika kita membuka log, kita juga bisa melihat nih, mahasiswa ini adalah pertemuan ke-6 atau ke-7 kalau nggak salah. Ada mahasiswa yang memang sudah sampai 100% mengerjakan semua tugas, mengerjakan diskusi, ikut aktif dalam diskusi, tetapi ada juga yang hanya 51%. Meskipun semuanya di atas 50%, tapi ada yang masih 51%. Ini tujuan dari learning analytics. Ini bisa kita jadikan acuan sehingga kita bisa misalnya memberikan pengingatan kepada mahasiswa. Dan bisa terlihat nih, bisa terlihat di mana yang mereka tidak aktif ya. Kemudian atau mengirim SMS secara pribadi, dan semua fasilitas SMS, SMS Blast, SMS yang secara pribadi itu ada semua di dalam LMS. Jadi sangat membantu kita pemilihan LMS ini karena akan memudahkan dosen ya untuk melihat perkembangan dari mahasiswanya atau murid-muridnya. Next. Ini contohnya. Ketika misalnya ini sudah Ibu 7, ketika kenapa kok mahasiswa itu masih belum banyak yang aktif? Bisa dengan mengirimkan SMS dan mereka inginnya setiap saat langsung dijawab, tapi bahkan ini ada yang kebanyakan, ada yang malam nih, karena ini asinkronus ya, jadi mahasiswa bebas aja, kapan saja bisa mengakses itu. Tapi besoknya saya harus lihat gitu ya, jadi harus cepat menanggapi itu. Ada yang pagi, ada yang siang, ya tergantung mereka sempatnya kapan. Kemudian kalau memang masih banyak yang belum aktif, saya memberikan kesempatan juga kepada mahasiswa untuk bertatap muka secara online, bertatap muka ya, melalui, saya kasih waktu sendiri nih.
Misalnya besok saya akan mengadakan pertemuan dengan mahasiswa dan sudah banyak yang mendaftar ya, alhamdulillah. Berarti mungkin banyak juga yang nggak ngerti ya, tapi itu pembelajaran juga buat mereka, buat saya gitu ya, buat sebagai dosen. Jadi itu guna dari learning analytics. Next. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi ini hasil penelitian dan saya rangkum dari beberapa hasil tutorial. Jadi harapan mahasiswa ke dosen atau tutor atau instruktur itu seperti apa sih gitu. Tadi tutor atau dosen itu harus responsif dengan cepat tanggap selama proses tutorial. Kemudian diskusi-diskusi ditanggepin dong, jangan hanya saya sepihak saja misalnya gitu. Membaca SMS dengan cepat, menjelaskan materi, dan materi itu harus secara sederhana ya. Jangan yang kayaknya kompleks sehingga mahasiswa sulit gitu ya. Diawali dari yang mulai sederhana, bertahap gitu ya, untuk kemudian menjadi yang lebih kompleks gitu ya. Dan nilai pada semua pekerjaan yang diwajibkan kepada mahasiswa, diskusi, tugas, latihan, dan sebagainya harus dilihat secara transparan seperti yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hewin.